بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baik, kemarin kita sebutkan ya bahwasanya dalam iltizam ini itu sangat bermanfaat untuk penuntut ilmu ya, karena dia bisa mengambil permasalahan atau satu dalil, dia membangun di atasnya beberapa masail. Ini dikenal dengan istinbat ya, istinbat dari satu dalil, bisa mengambil beberapa masail dari dalil itu dengan dalalat iltizam ini, satu kata atau dua kata atau paragraf itu sendiri, kalimat itu sendiri ya. Kemudian beliau menyinggung bahwasanya keharusan yang datang dari ucapan Allah dan Rasulnya, kalau itu benar, maka itu adalah keharusan dari ucapan Allah dan Rasulnya. Dan itu benar, karena ucapan Allah SWT juga benar, ucapan Rasulullah SAW itu benar. Tapi kalau itu tidak mencocoki ya, keharusan, misalnya ada keharusan dari firman Allah SWT atau dari ucapan Nabi SAW, ada keharusan yang diambil darinya dan itu tidak benar, maka itu bukan dari keharusannya. Saya kasih contoh. Misalnya Nabi SAW mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya. Perhatikan, yanzilu Rabbuna ila sama. Hadis ini menunjukkan Allah SWT memiliki sifat turun. Kemudian diberitahukan atau disebutkan oleh ahlu ta'til, iya, Mu'attilah atau dikatakan musyabbihah, sama saja dari. Dikatakan kalau Allah mensifati diri, kalau Nabi SAW mensifati Allah turun, berarti Allah mengharuskan dilingkup oleh sesuatu. Berarti Allah dilingkup karena turun di langit. Berarti Allah ada yang lebih besar dari dia karena sudah dilingkup. Pertanyaan, apakah keharusannya ini cocok atau tidak? Karena kemarin banyak pertanyaan ya, jadi saya kasih contoh. Apakah keharusannya cocok atau tidak? Kenapa tidak? Karena tidak sesuai dengan dalil. Allah firman wala yuhituna bihi syai'. Allah tidak dilingkup dengan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Cocok tidak? Ini keharusan batil atau tidak? Ini keharusan. Tapi pertanyaannya, keharusannya cocok tidak? Tidak, karena tidak sahih. Baik, kalau firman Allah SWT, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, menunjukkan bahwasanya zat Allah SWT istiwa 'alal 'arsy. Ini keharusannya. Oleh karena Ar-Rahman 'alal 'arsy, Ar-Rahman menunjukkan zat, berarti zat Allah di mana? Di atas. Di atas dari arsy-nya itu. Pertanyaannya, keharusannya benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar, karena zat Allah di atas. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Iya, karena sudah kita ketahui ya, nama itu apa? A'lam wa awsaf. Menunjukkan tentang zat dan menunjukkan tentang sifat. Jika Ar-Rahman berarti menunjukkan pada zat. 'Alal 'arsy istawa. Zatnya di mana? Di atas arsy-nya beristiwa. Kalau antum katakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, berarti Allah mengatakan berarti harusannya zat Allah di atas arsy. Cocok tidak? Cocok. Bisa dipahami seperti ini. Ini kalau ucapannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi kalau benar berarti benar. Ya,
kecuali dalil, ya, tidak menyelisih dalil, tidak mengandung kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar. Tapi kalau mengandung kekurangan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala suci dari naqais wal uyub, berarti keharusan itu keharusan batil. Iya. Karena tapi tidak bisa kita pakai kaidahnya. Tidak bisa kita pakai kaidahnya fasadul lazim yadullu ala fasadil mazhub. Itu dipakai di manusia, bukan pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jangan bilang kalau Nabi mensifati turun, berarti Allah dilingkup. Keharusan batil. Jangan bilang kalau keharusannya batil berarti ucapannya juga batil. Tidak bisa. Karena ucapan Allah dan Rasulnya itu hak. Ini makanya dikasih kaidah, lihat. Kata kenapa benar? Karena di anna kalam Allah wa Rasul hak. Hak. Wa lazimul haq hak. Perhatikan. Jadi ucapan Allah dan Rasul itu hak. Beda kalau manusia. Kata Imam Malik, kullu kalam yu'khad wa yurad illa kalam sahib hadil kubur. Sahib hadil kubur. Yaitu siapa? Nabi SAW. Setiap ucapan diambil dan ditolak kecuali ucapannya pemilik kubur ini. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Ya? Apalagi wa anna Allah Ta'ala alimun, lihat. Dan Allah itu tahu bima yakunu laziman min kalami, apa yang menjadi keharusan dari ucapannya. Wa kalami rasulihi, dan kalam rasulnya, maka itu yang diinginkan. Itulah yang diinginkan. Beda manusia kan datang nanti dia tidak tahu apakah ini. Kadang keharusannya begini tapi dia tolak. Kadang keharusannya begini, oh iya, berarti saya mundur dari ucapan saya tarik. Makanya yang dibahas nanti 3 keadaan manusia, bagaimana ketika dia berucap kemudian ada keharusan dari ucapannya. Baik, kita baca. Semoga kita bisa ambil satu kaidah ya di hari ini. Kaidah kelima. Nah, Mail Qari. Siapa? Iman. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif al-'allamah Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa man lazim min qawli ahadin siwa qawli Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam falahu 3 halat. Al-ula أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات العلية لمن يثبتها ويلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث فيقول المثبت نعم وأنا ألزم بذلك وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزال ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاذ لأقواله وأفعاله كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. Nah, terus وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقص في حقه. طيب. Kata musannif, amma lazim min qawli ahadin siwa qawli Allahi wa rasulihi falahu 3 halat. Kata beliau, adapun keharusan dari ucapan seseorang selain ucapan Allah dan Rasulnya, maka ini ada 3 keadaan. Jadi orang berucap kemudian ucapannya ini punya keharusan, ya, punya keharusan. Qala
Al-ula, yang pertama, ayudkar lil qa'il wa yastalzimu bihi atau wa yustalzam bihi. Disebutkan untuk orang yang bicara, kemudian diharuskan dengan ucapannya tersebut. Misalnya dia bilang begini, ucapanmu ini mengharuskan begini. Ya, itu namanya. Disebutkan ucapannya, kemudian diberi keharusan dari ucapannya. Kalau contoh, perhatikan contohnya. Mislu ayyakula man yanfi sifat al-fi'liyah. Siapa ini? Yang menafikan sifat fi'liyah. Al-Asy'ariyah. Ya, Al-Asy'ariyah. Yang hanya menetapkan sifat ma'nawiyah. Qala, berkata orang yang menafikan sifat fi'liyah, liman yusbiduha. Siapa ini? Ahli sunnah. Apa dikatakan yang menafikan sifat ini kepada orang yang menetapkan? Yalzamu min isbatika sifati al-fi'liyata. Cocok? Fi'liyata atau fi'liyati? Kenapa bisa? Dari mana? Sifat itu? Maf'ul bihi dari masdar. Masdar beramal fi ahsantum insyaallah. Lillahi an yakuna min af'alihi ma huwa hadis. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah memiliki sifat fi'liyah, berdalilkan dengan ayat fa'alul lima yurid. Banyak dalilnya, dalil umum dan dalil khusus. Tapi orang yang menafikan sifat, kalau kau tetapkan, berarti mengharuskan pada perbuatan Allah itu ada yang baru. Hadis di situ mutajaddid, ya, baru, bukan hadis makhluk, karena hadis itu ada dua, ada hadis makhluk, hawadis makhluk, ada hadis itu mutajaddid, baru. Kalau kamu tetapkan Allah memiliki sifat fi'liyah, berarti ada perbuatannya Allah itu yang baru, ya. Fayaqulul muslim, na'am, jelas. Ya, dia akui apa ya? Keharusannya. Iya, keharusan dari penetapan sifat fi'liyah berarti ada yang baru. Dan apa kata Ahlussunnah wal Jamaah? Orang yang menetapkan dikatakan iya, ada memang. Wa ana astalzimu bidzalik, dan saya orang yang menetapkan ini mengharuskan memang seperti itu. Saya akui keharusannya seperti itu. Alasannya apa? Fa inna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Ini alasannya. Karena Allah Subhanahu wa taala terus menerus fa'alan lima yurid, selalu berbuat apa yang diinginkan. Tidak pernah terputus. Iya. Selalu berbuat. Tidak pernah terputus. Ya. Ini dari sini, dari semua perbuatan Allah bi'tibari asli dikatakan apa? Semua perbuatan Allah dari sisi asal sifatnya apa namanya? Dzatiyah. Dari asal sifatnya, bahwasanya Allah fa'alul lima yurid, itu dzatiyah. Tidak pernah terputus. Selalu Allah mampu melakukan sesuatu dari perbuatannya. Tapi kalau di sisi satu persatunya namanya apa? Fi'liyah. Karena berkaitan dengan kehendaknya. Allah cinta sama orang mukmin saja. Allah ridho kepada orang muhsin saja, mukmin saja. Allah bicara, Allah turun sepertiga malam terakhir saja. Allah turun sebagaimana disebutkan di penjelasan yang lain, turun pada hari kiamat dan seterusnya, datang, ya. Jadi kenapa keharusannya kalau Allah memiliki sifat fi'liyah berarti ada yang baru? Karena Allah fa'alul lima yurid. Itu alasannya. Apalagi ini berdasarkan dengan ayat, ya, fa'alul lima yurid wa yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Banyak dalilnya. Iya. Allah mengerjakan apa yang dikehendaki. Kata beliau, wala nafada li aqwalihi wa af'al, dan tidak ada habisnya ucapannya dan perbuatannya. Tidak ada.
Iya, selalu Allah akan berbuat, selalu Allah akan bicara karena Allah berkehendak apa yang dia inginkan, apa yang bicara, apa yang tidak ada yang melarang dia. Dan ditanya juga apa yang mau dilakukan. La yas'alu amma yaf'alu. Iya. La yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi ditanya apa yang dilakukan dan mereka yang ditanya. Jadi kan tanya kenapa Allah begini tadi. Qala ta'ala, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimithlihi madada." Walaupun lautan jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan Allah Subhanahu wa taala apa yang diucapkan, maka habis lautan itu yang sebagai tinta. Dan ucapan Allah belum habis. Walaupun didatangkan semisalnya lagi tidak akan habis. Iya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam. Kalau pohon itu jadi penanya. Wal bahru yamudduhu min ba'di, kemudian jadi tintanya adalah pohon, lautan. Kemudian yamudduhu min ba'di sab'atu 'aud, ditambahkan lagi 7 laut. Untuk menulis kalimat Allah, ma nafidat kalimatullah, tidak habis. Saking banyaknya. Innallaha azizun hakim. Qala, kata beliau, wa hudusu ahadi al-fi'lihi, adanya yang baru dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bicara dengan Nabi Adam, kemudian Allah bicara dengan Nabi Musa, kemudian setelah Allah bicara dengan Nabi Muhammad, kemudian nanti di akhir bicara dengan orang-orang mukmin dalam surga. Iya. Sebelumnya itu di padang mahsyar bicara. Adanya semua ini la yastalzimu naqsan fi haqqihi, tidak mengharuskan ada kekurangan pada diri pada hak Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya. Iya. Jadi itu maksudnya. Kenapa keharusan mereka katakan keharusannya kalau Allah engkau tetapkan sifat fi'liyah, Allah memiliki fi'liyah, berarti Allah ada yang baru dalam hidupnya. Allah ada yang baru dalam sifatnya. Berarti kalau ada yang baru kurang berarti. Nah itu maksudnya. Yang kita katakan adanya yang baru tidak mengharuskan apa? Kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri katakan fa'alul lima yurid. Yaf'alu ma yasha, yaf'alu ma yurid. Iya. Jadi dari sini kalau kita bertanya, apakah Allah mahallul hawadits? Iya. Pada zat Allah Subhanahu wa taala apakah dimasuki sesuatu yang hawadits? Jawabannya dirinci. Kalau dikatakan apakah Allah mahallul hawadits? Ya, hawadits, lihat perhatikan makna hawadits ini. Ini syubhat dari orang-orang dari ahlul bid'ah sendiri. Apakah Allah memiliki sesuatu yang hawadits dalam zatnya? Dirinci. Kalau hawadits yang diinginkan adalah makhluk, maka Allah tidak ada. Tidak ada makhluk pada zat Allah SWT. Ini jawaban yang pertama. Kalau dikatakan apakah Allah SWT memiliki hawadits? Kalau dikatakan hawadits itu makhluk, maka ini tidak ada. Bisa? Kalau yang diinginkan hawadits untuk menafikan sifat fi'liyah, karena disebutkan kalau ada hawaditsnya berarti terkandung padanya kekurangan, maka ini juga batil. Tidak ada. Paham? Kalau ditanya apakah Allah SWT memiliki hawadits? Hawadits, sesuatu yang hawadits dari sisi makna makhluk dan sesuatu yang baru. Jawabannya dirinci. Kalau yang diinginkan hawadits di situ makhluk, apakah Allah ada makhluk pada zatnya? Tidak ada. Ya? Tidak ada. Yang kedua, kalau yang diinginkan apakah Allah memiliki hawadits untuk menafikan sifat? Bagaimana cara menafikan sifat? Karena kalau ada hawadits sesuatu yang baru pada Allah berarti harus ada kekurangan, maka ini batil, tidak ada juga. Ini jawaban dua. Jawaban yang terakhir, ini dia. Kalau yang diinginkan hadis itu Allah memiliki perbuatan yang baru karena Allah fa'alul lima yurid, maka ini benar, cocok. Maka ini benar. Jawabannya apa? Cocok. Allah mahallul hawadits. Dengan mana apa? Allah melakukan
perbuatan apa yang Allah inginkan dari yang baru. Baru itu kalau nanti kalau bicara sama orang mukmin kapan terjadinya? Pada hari kiamat. Baru atau tidak? Baru. Baru. Ya. Baik, ini keadaan yang pertama. Sekarang yang kedua, ini mudah. أحسن الله إليك. ثم قال المعلم رحمه الله تعالى: الحال الثانية أيذكر له ويمنع التلازم أيذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول نافي لصفات لمن يثبتها ويلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها لخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقا حتى يمكن لا تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به وعلى هذا فتكون مختصة به لا إقوة به، كما أنك أيها النافي لصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، وأي قرن أو أي فرق بين الذات والصفات. طيب. Al-halatu tsani, yang kedua. Kalau tadi diberikan keharusan dari ucapannya, kemudian dia benarkan atau dia tolak. Yang pertama tadi, dia iyakan atau dia tolak? Dia iyakan, ya. Kalau ini yang kedua ini dia tolak. Kalau dia iyakan berarti keharusannya itu adalah ucapannya juga. Jadi dia mengatakan, saya ucapkan ini. Kemudian orang bilang, keharusan ucapanmu begini. Oh iya. Berarti ucapannya dan keharusannya itu sama-sama ucapannya. Paham? Sekarang dia berucap tapi diberi keharusan dan keharusannya dia tolak. Berarti keharusan itu bukan ucapannya. Paham? Kasih contoh lagi. Kata beliau, ayudkarlahu, disebutkan untuknya ucapannya ini. Dia berucap sesuatu, kemudian diberikan keharusan ucapanmu begini. Karena kamu berucap begini, keharusannya begini. Tapi wa yamna'u talazuma bainahu wa baina qawli. Tapi dia tolak. Keharusannya ini saya bukan itu. Saya tidak mengharuskan ucapan begitu. Tidak, saya berlepas diri. Ya, dia tolak. Maka apa yang menjadi keharusannya itu berarti bukan ucapannya. Ucapannya itu cuma apa yang disebutkan tadi. Contoh, ayyakul nafi sifat. Lihat orang yang mengatakan menafikan sifat berkata liman yusbituha. Siapa yang menetapkan sifat ini? Yalzamu min isbatika an yakuna Allah Ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifatihi. Kalau kau tetapkan sifat untuk Allah, berarti mengharuskan Allah ada musyabihan di sini, mumathilan. Berarti Allah semisal dengan makhluknya pada sifat. Keharusannya atau tidak? Keharusannya. Keharusan tak? Kalau katakan Allah memiliki sifat tangan, manusia punya tangan tidak? Iya. Dia mengatakan keharusan ucapanmu berarti Allah sama dengan makhluk karena sama-sama punya tangan. Lihat, ini keharusan yang mereka keluarkan dari ucapan orang yang menetapkan sifat untuk Allah. Maka fayaqulul musbit la. Nah, dia tolak. Tidak mengharuskan seperti itu. Keharusannya saya tahu lah. La yalzamu dzalik, tidak mengharuskan. Lianna sifatul khaliq dikasih karena sifat Allah Subhanahu wa taala mudhafatan ya disandarkan kepadanya. Yadullah, wajhullah. Perhatikan. Yanzilu rabbuna. Failnya siapa? Rabb. Wa ja'a rabbuk. Iya. Wa huwal ghafur. Ini disandarkan semuanya kepada siapa? Pada Allah. Ya. Wa huwas sami', wa huwal basir, wa huwal alim, al-hayy. Semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam tudkar mutlaqatan, tidak disebutkan secara mutlak tangan.
wajah, pendengaran, penglihatan, datang, apalagi turun. Tidak secara mutlak, tapi disebutkan disandarkan kepada Allah sebagai fa'il atau mudhof. Ini namanya muqayyad. Kalau mutlak disebutkan saya tangan, apalagi wajah, mata, betis, kaki, jari, seterusnya. Kalau hatta sampai yumkinu atau yumkinu ma'al bihi, memungkinkan kau mengharuskan seperti itu. Saya kan bilang tangannya Allah, ya. Allah katakan tangannya Allah. Allah katakan wajahnya Allah. Saya menetapkan karena disandarkan kepadanya. Kenapa kamu bilang bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya? Ya. Allah memasil. Kalau musyabih jelas. Musyabih dengan memasil itu beda ya. Ya, musyabih itu sama, tapi pada penamaan, tidak pada hakikat. Kalau mumasilah, ini yang diinginkan. Jadi ganti di situ. Makanya disebutkan di syarahnya sendiri Muslimin, di syarah Qiyusitiyah juga, bahwasanya lafaz musyabih itu bagusnya dipakai mumasilan di situ. Karena itu majuzul dalil, laisa kamitslihi syai'. Iya. Dan musyabih juga itu digunakan. Kalau diitlaqkan musyabih itu digunakan. Karena ishtirak fil asma la yadullu ala ishtirak fil haqiqah atau fil musammayat. Itu musyabih namanya. Karena dia serupa setengah dari keadaannya. Kalau mumatsilah sama. Makanya dikatakan tidak mungkin. Bagaimana bisa Allah menyebutkan penyandaran sifatnya kepadanya? Iya. Tidak disebutkan secara mutlak sehingga memungkinkan kau mengatakan ini keharusannya. Tidak. Wa ala hada dibalik ini. Siapa yang menetapkan sifat ini? Wa ala hadza fatakun mukhtassan bihi dan la'iqatan bihi. Maka dengan ini kalau disandarkan sifatnya kepada zatnya sendiri berarti sesuai dengan zat Allah dan kebesaran Allah. Bagaimana zat Allah? Bagaimana antum tahu kebesaran zat Allah SWT? Ketika disandarkan sifat padanya maka sesuai dengan kebesaran dan keagungan zat Allah. Sudah. Kalau kau sandarkan tanganmu kepada fulan misalnya, orang kecil, tangannya siapa kecil sini? Iya, Iman, tangannya Iman. Iya. Karena Iman bagaimana untuk Iman? Kecil kan? Sandarkan tangannya Iman kepada Iman. Iya, kecil juga. Orang besar, siapa? Hah? Siapa? Tidak ini. Fadlan. Fatra. Iya, sandarkan tangannya kepada Fatra. Antum tahu bagaimana zatnya Fatra besar? Sudah. Seperti itu juga tangannya. Kalau kau sandarkan kepada Allah SWT, bagaimana kau mengenai zat Allah SWT? Maha besar, Maha agung. Maka sifat yang disandarkan kepadanya begitu juga sesuai dengan kebesaran. Cuma kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Tapi namanya sama atau tidak? Sama. Taib. Kalau begitu sama juga kata beliau kama annaka ayyuhan nafis sifat. Seperti juga kalau engkau wahai yang menolak sifat ini. Tusbitu lillahi dzatan, kau tetapkan zat. Iya. Mau kau nafikan zat? Tidak bisa dia. Kalau dia nafikan zat berarti dia nafikan Allah tidak ada. Sudah. Selesai. Takut dia. Ya kan? Dia tetapkan zat. Wa tamna'u an yakuna musyabihan lil khalq. Tapi kau larang zat Allah sama dengan zat makhluk. Bagaimana bisa? Kami tetapkan sifat dan kau bilang sifat itu sama dengan makhluk, sama-sama punya sifat. Kau tetapkan zat, tapi kau tidak mau bilang zat Allah sama dengan zat manusia. Iya. Fa ayyu farqin baina dzati wa sifat? Apa perbedaannya? Iya. Kalamun fi dzat atau kalamun fi sifat far'un an kalam fi dzat. Itu poinnya. Tidak ada perbedaannya. Pembicaraan tentang sifat itu cabang dari pembicaraan tentang zat. Tidak ada perbedaan. Iya, tidak ada perbedaan. Kalau kamu tidak mau menyamakan zat Allah dengan zat makhluknya, begitu pula sifatnya. Karena kedua-duanya bukan makhluk. Paham sampai sini? Jadi kalau dikasih keharusan begitu, dia tolak. Kemudian dikasih alasan. Berarti ucapannya atau keharusan Allah sama dengan makhluk, ucapannya orang yang menetapkan sifat atau bukan?
Paham sampai sini? Ucapan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya karena menetapkan sifat, karena sama-sama punya sifat. Itu ucapannya orang yang menetapkan sifat atau bukan? Bukan. Walaupun itu keharusan dari ucapannya, tapi keharusan batin. Kalau yang pertama tadi sama-sama ucapannya dan keharusannya itu sama-sama disandarkan kepada siapa yang berucap. Kalau ini ucapannya menetapkan sifat itu kepada orang yang menetapkan sifat ahli sunnah, tapi keharusan yang dikeluarkan oleh ahli batil ini itu bukan ucapannya. Paham sampai sini? Jadi cuma satu ucapannya, itu Allah memiliki sifat, tapi samanya sifat Allah dengan makhluknya itu bukan ucapannya, walaupun diambil dari kalam tadi, karena ditolak dengan dalil. Iya, kalau diiyakan juga dengan dalil. Sekarang kalau ini dua kata beliau, wa hukmul lazimi fi hadainil haladain zahir, ini zahir, maksudnya jelas, gampang dipahami. Cuma yang ketiga ini ya agak ribet, karena orang yang bicara ini sudah mati. Tidak ada. Bagaimana cara disebutkan? Ini ucapanmu, sudah mati. Iya, misalnya kita dapat ucapan-ucapan di kitab-kitab, penulisnya sudah mati. Bagaimana caranya? Bagaimana disebutkan? Dia sudah mati. Kalau ini masih hidup, iya, masih hidup, makanya ditanya, ucapanmu begini, keharusannya begini. Kamu terima atau tidak? Saya tidak terima. Kamu mundur ucapanmu? Tidak, karena ucapanmu saya berada dengan tadi. Ya. Walaupun keharusan itu keharusan batin, tapi saya tidak mengharuskan seperti itu. Iya. Sekarang kalau dia meninggal, bagaimana caranya? Baca. أحسن الله إليك. ثم قال المعرف رحمه الله تعالى: الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالالتزام ولا منع. حكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع تلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لازمه لازمه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن الفساد اللازم يدل على الفساد الملزوم. ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن اللازم قول. فإن قيل إذا كان. Yang ketiga, ayyakuna al-lazimu maskutan anhu. Iya. Jadi keharusannya ini didiami, artinya tidak ada yang mau disampaikan kemana. Kalau ada ucapan tapi memiliki keharusan, tapi keharusannya tidak ditolak, ya dia kan juga. Fala yudkar biltizami wala man. Tidak disebutkan. Iya. Ini keharusannya iya atau dilarang atau ditolak. Tidak ada. Didiami dari keharusan ini. Qala fa hukmuhu, maka hukumnya kata beliau fi hadhil hal alla yunsaba ila al-qa'il. Maka hukumnya di sini jangan disandarkan kepada orang yang bicara. Bahwasanya keharusan ini adalah ucapannya ini. Tidak. Kenapa? Li'annahu yahtamil, karena adanya kemungkinan lau dzukira lahu ayaltazima bihi. Kalau disebutkan mungkin dia iakan atau yamna'u talazum, atau dia tolak. Bukan. Seperti keadaan yang kedua tadi. Wa yahtamilu, demikian pula kalaupun disebutkan lau dzukira lahu, kalau disebutkan untuknya dari keharusan ini ucapannya, misalnya kalau dia masih hidup atau ada orangnya, fatabayyana lahu lazimuhu wa butlanuhu. Jelas kelaziman dari ucapannya dan kebatilan dari
keharusan dari ucapannya ini, maka ayyarji'a an qawlihi, maka dia pun kembali dari ucapannya. Oh, kalau gitu saya tarik ucapanku karena keharusannya begini, bahaya sekali. Ya kan? Apa faedahnya? Kata beliau, li'anna fasadil lazim yadullu ala fasadil manzum. Karena rusaknya keharusan menunjukkan rusaknya ucapan diharuskan itu. Ya kan? Contohnya, saya kasih contoh. Kemarin saya sudah isyaratkan. Misalnya ada yang mengatakan, ya orang-orang sufi mengatakan, Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Ini kalau didengar, insya Allah. Ya kan? Ada film itu mencari Tuhan. Hah? Ini merusak akidah betul. Mencari Tuhan. Tuhan di atas. Kalau mencari Tuhan berarti hakikatnya apa? Kita di mana? Di bumi. Berarti bumi Allah dicari. Lihat, mencari apa? Allah fi kulli makan. Ini kalau didengar ini ucapan bagus atau tidak? Hah? Tapi lihat bagaimana jeleknya ini ucapan dengan keharusan yang ada dalam ucapan ini. Kalau dikatakan Allah fi kulli makan, berarti Allah di mana? Allah di tempat yang kotor, di tempat yang najis. Allah di mana? Di bawah. Allah di bumi, dilingkup dengan bumi. Berarti ada yang lebih besar daripada Allah SWT. Lihat, keharusan ini jelek atau tidak? Fasad atau tidak? Fasad. Jeleknya keharusan ini menunjukkan yang diharuskan dari ucapan itu adalah jelek juga. Berarti Allah fi kulli makan jelek atau tidak? Jelek. Kenapa dikatakan jelek? Karena keharusan yang ada di dalamnya. Makanya ini bedanya. Fasadul lazim yadullu ala fasadil manzum. Paham seperti ini? Bisa. Iya. Itu baru dari sisi keharusan, belum dilihat dari dalil. Ya, belum dilihat dari dalil. Kalau dalil sudah jelas. Kenapa ucapan ini jelek? Karena menyelisih dalil. Allah itu di atas, bukan di mana-mana. Oh, iya. Tapi ini kaidah untuk dari sisi akliyah. Fasadul lazim yadullu ala fasadil manzum. Al-lazim mana tadi al-lazim? Allah di tempat kotor. Iya. Wal manzum itu Allah fi kulli makan. Jadi jeleknya keharusannya menunjukkan jeleknya kalimat yang diharuskan itu. Paham sampai sini? Sedikit lagi ya. Tapi waktu sudah mau habis. Qala rahimahullah ta'ala liwurudi hadain al-ihtain la yumkin al-hukmu bi anna lazim al-qawli qawlun. Ini dipakai di mana di masalah fikih ya. Kalau ada imam berucap satu ucapan begini bisa diambil, oh berarti mazhabnya begini. Iya. Ini ucapan dari mazhab ini karena keharusan ucapannya begini. Kan begitu, cenderung kepada mazhab. Bukan dari ucapannya langsung, tapi dari keharusannya. Itu ada. Iya. Makanya dikatakan lazimul mazhab bil madhab. Iya. Kata beliau, la yumkinul hukmu, karena ada dua kali ini maka tidak mungkin dihukumi bahwasanya ucapan dari keharusan dari ucapan itu adalah ucapannya. Bisa. Jadi kita katakan keharusan ucapanmu begini, berarti ucapanmu. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan, dia tolak atau dia ikuti, atau ketika dia tahu buruknya ucapan ini maka dia kembali. Karena itulah manusia ya. Manusia saya bilang tadi, ucapan Allah dan Rasulnya itu tidak ada keharusannya batil, tidak ada. Iya, kalau ada keharusannya maka dilihat benar atau tidak. Kalau orang mengambil keharusan, tapi kalau benar jelas karena ucapan Allah SWT itu apa? Benar, dan dia tahu keharusan yang keluar dari ucapannya tahu. Beda dengan manusia, kadang ucapkan karena akan disebutkan nanti. Fa'ingkilah kalau dikatakan, idza kana hadzal laziman min qawlihi. Kalau ini ucapan, kalau keharusan ini adalah keharusan ucapannya, lazim yakuna qawlan lah, maka mengharuskan ini ucapannya berarti. Lianna dzalika kenapa? Huwa al-asl, la siyama ma'a qurbi talazum. Karena inilah asalnya, bersamaan dekatnya ucapan itu dengan keharusannya. Jadi harusnya disandarkan kepada orang yang bicara. Jangan melihat ada begini, tidak. Misalnya ada ucapan begini, berarti ini adalah ucapannya. Karena keharusan dari ucapannya. Jangan bilang, kan dia tidak tahu. Iya, kata beliau, karena ini asalnya. Kalau orang yang mengatakan, kenapa harus
ada ihtimal. Kenapa harus tidak disandarkan kepada ucapannya keharusan ini? Padahal dia yang berucap. Kata beliau, karena asalnya itu memang keharusan itu adalah ucapannya. Apalagi memang terlihat dekat antara ucapan dengan keharusan. Dijawab, kata beliau, kulna hada madfu'. Ucapan seperti ini madfu', itu laisa bisahih. Tolak. Tidak bisa kita katakan begitu. Bi'anna al-insan bashar, karena manusia itu bashar, disifat dengan bashar, basyariyah. Iya. Walau halat nafsiyah, punya keadaan-keadaan jiwa. Iya. Apa itu? Kharijiyah. Apa? Punya halatun nafsiyah, apa yang ada dalam dirinya atau dari luar, dari masalah-masalah luar. Wa tujibul zuhul, yang mewajibkan apa? Adanya kelalaian. Anil lazim, dari keharusan yang diucapkan. Misalnya orang berucap, dia punya masalah nafsiyah atau kharijiyah, kemudian dia berucap. Ini seperti kalau orang berdebat, ya kan? Kalau dia lagi tertekan, dia berucap, tidak tahu apa keharusan ucapannya. Makanya kadang kalau dia ada berdebat itu, kadang dia mengeluarkan statement yang mengundang pertanyaan baru. Karena dia ngomong saja, dia tidak tahu apa keharusannya. Kalau kau ngomong gitu, berarti mengharuskan begini. Jadi orang berdebat itu begitu. Karena dia pancing orang mengeluarkan statement yang mengundang pertanyaan lebih daripada satu lagi tadi. Satu pertanyaan dijawab, jawabannya mengundang pertanyaan 2, dijawab lagi mengundang 3, tidak ada habisnya. Karena itu ilmu apa? Ilmu mantik namanya itu, langsung seperti itu. Dia bisa lihat jawaban yang bisa menjawab pertanyaan dari detail, bahkan satu kata bisa. Iya. Itu kalau orang belajar filsafat, ya, itu ada. Ya, yang pernah kuliah di kuliah dapat itu, ya. Jadi lihat, kata beliau ada yang seorang tidak tahu ini keharusannya karena tertekan mungkin. Faqad yakful, iya, dia lalai, au yashu, atau dia lupa, tidak tahu, pokoknya. Au yang ghalibu fikruhu, atau ya sudah tidak bisa lagi berpikir dia, ucap saja. Tidak tahu apa di belakangnya ini, ya. Konsekuensinya apa ini kalau diucapkan? Bahayanya apa? Au yaqulul qawla fi madhi'i munadharat, ini dia. Atau dia berbicara ucapan ketika dia dalam keadaan tertekan, ketika dia berdebat. Min ghairi tafkiri fi lawazim, tanpa dipikirkan lagi apa lagi keharusannya ini. Pokoknya ucapkan saja, pokoknya saya bantah dia. Tapi ternyata apa? Dia masuk perangkap. Tidak bisa keluar. Wa nahwi dzalik, dan selainnya. Jadi ini alasannya kenapa tidak bisa kita sandarkan ucapannya kepada orang yang bicara ini. Kenapa? Karena ini dia keadaannya. Kalaupun asalnya kan begitu, iya. Tapi kadang orang bicara tidak tahu, makanya dikatakan kalau dia tahu bisa saja dia kembali ucapannya. Sudah saya saya tarik ucapanku, saya rujuk dari ucapanku karena keharusannya yang jelek. Iya, mungkin bisa diganti dengan lafaz yang lain tapi maksud yang sama. Seperti itu. Bisa diganti lafaz yang lain tapi maksud yang sama. Jadi ini tambahan dari musannif berkaitan tentang masalah dalalatu biltizam. Nah, ini pentingnya karena disebutkan bisa satu faedah, satu dalil bisa diambil beberapa masail berkaitan dengan iltizam. Ini dari sisi istinbat misalnya, cara-cara beristinbat dari mafhum mukhalafah, mafhum muwafaqah, ini masuk semua. Disebutkan bahwasanya boleh seorang itu junub sampai subuh, boleh dia junub sampai masuk azan subuh. Di mana dalilnya? Dalilnya di surah Al-Baqarah. Iya. Di waqul washrabu hatta yatabayyana lahum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Iya. Di sebelumnya apa? Wa bashiruhunna bil ma'ruf. Disebut apa? Bergaulah dia dengan baik. Kemudian sampai kalau sudah terbit dan makan dan minumlah sampai terbit, sampai jelas apa? Fajar. Berarti kalau dia belum mandi kemudian masuk di waktu fajar, dia belum mandi, sah puasanya atau tidak? Sah, dari itu keharusannya. Karena disebutkan
wabashiruhunna bil ma'ruf. Kemudian setelah itu disebutkan apa? Waktu terbit fajarnya kapan? Dalam keadaan dia junub. Berarti kalau dia mendapati subuh dalam keadaan junub, kemudian dia berpuasa, sah puasa atau tidak? Sah. Mana dalilnya? Dalilnya. Kalau dari sisi mana? Dari keharusan. Dari penyebutan dua masail itu tentang menggauli istri dengan waktu apa? Waktu fajar. Dari mana? Dari tanazul. Paham tadi? Tidak? Sudah. Tadi paham ini toh? Paham ini? Iya. Jadi itu dari cara beristimewa itu dibahas di Ikhwan Fikih di abad usul fikih. Bagaimana beristimewa? Baik, insyaallah lanjutkan nanti berlepas ya. Besok kita ambil kaidah yang kelima. Mungkin diambil setengah dari kaidah yang setelahnya karena pendek. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.